kita sudah yang keempat kali kelima. Mudah-mudahan pertemuan kita ini belajar tauhid ini semakin mengenal Allah. Karena perilakunya sudah kita jalankan, menjadi ilmuannya yang barangkali ada yang sudah sampai menjadi ingat, yang sudah ingat menjadi tambah ingat, yang tambah ingat pengen juga nak ngamalnya, yang sudah beramal tambah lagi dan tambah lagi, tambah dekat kepada Allah dan tambah jauh kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu marilah kita Fatihah dulu untuk yang sudah mendahului kita, orang-orang tua kita, buyut-buyut, hamba-hamba yang bersambung kepada kita. Mudah-mudahan ya Allah, dan yang baru-baru meninggal ini juga yang berbasis masjid ini, mudah-mudahan amal jariahnya Engkau terima dan Engkau ampuni segala dosa-dosanya, termasuk orang tua kami, buyut-buyut, hamba yang sudah meninggal, para asatizah, mamang, bibi, guru-guru, formal dan formal. Allahumma firlahum warhamhum wa'afiyanhum. Engkaulah kesalahan ya Allah di akhirat, berilah kubur sebagai teman-teman surga ya Allah. Jauhlah dari lubang api neraka. Allahumma firlahum warhamhum wa'afiyanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa lahum bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sekali lagi Allah. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang Kau ridhoi dunia akhirat, dan Engkau ampuni kesalahan dan kehilapan kami, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, baik tersembunyi maupun terang-terangan, baik zahir maupun batin. Ampunkanlah segala keburukan dan kesalahan kami ya Rabb, dan kabulkanlah hajat-hajat jemaah yang hadir. Lahirkanlah rumah tangga kami ya Rabb, sakinah mawaddah warahmah fi jannati wa ala hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lembaran sudah dibagi ke berapa? Alhamdulillah kita sudah masuk wujud kitab baqo mukhalal fatulil hawadisi. Nah, hari ini mustiaq qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri sendiri. Qiyamul lail, jadi kita berdiri untuk sholat malam. Nah, di qiyam. Sekarang sebelum masuk ke qiyamuhu bi nafsihi, wujud kitab baqo, kita akan membahas paham yang sudah kita masuk. Karena kalau kita terus agak berlainan, tidak bercocokan apa yang diharap ke para asatid, guru-guru tasawuf, guru-guru ahli kasab. Di kitab yang anda baca, yang referensi kitab ini ada di belakang sekali itu, kitab Ad-Darun Nafis. Jarang sekarang dibahas di kitab-kitab baik. Ada orang arif itu lebih tinggi dari wali tingkatnya. Jadi dia kasab terbuka. Apa yang akan terjadi itu sudah tahu. Seperti Nabi Hidur, terjadi ini tahu. Sekarang cuma dijengok ahli tauhid. Nah, dibuat kitab. Ahli kasab ini wong tak sanggup, kecuali wong yang sudah ada diturunkan Allah hidayah di dalam dadanya, bisa connect dengan Rasulullah, bisa sudah terbuka bangun Rasul itu dengan Allah. Jadi dia connect. Itulah yang kita harap biar turun. Tauhid ini bertingkat. Kalau batas ilmu itu segala ada hilaf. Cuman kalau sudah nur masuk itu tidak lagi bebas diam. Ini. Nah, ada nur di hati kita, di palak itu masuk dia. Mudah memaham ke kitab tasawuf. Itu sudah dibuka kan? Sudah ada berapa paham.
bahas paham atau i'tiqad akhir zaman yang banyak bermunculan. Yang paling menonjol adalah satu, bahwa Nabi Muhammad SAW pas dia nak meninggal pasti banyak perpecahan. Kalau ada Nabi lemak itu bisa tanya, ini benar ya Rasul, bagaimana bicaranya sudah Nabi meninggal ini, ya, banyak hilang. Nah ini ada terpecah 73 firqah itu perbedaan paham, ya, atau akidah. Jadi 72 nya masuk neraka, sikut tu masuk surga. Ya, banyaknya. Nah ini ada dipecah-pecah oleh kitab-kitab yang oleh orang tasawuf, ulama tasawuf. Satu, paham Syiah, paham yang berlebihan memuja Sayyidina Ali sampai tidak menganggap 4 sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Ini terpecah menjadi 22 paham. Syiah ini yang paling kenceng, itulah yang membunuh Sayyidina Ali pada sholat subuh, jadi 7 jam. Berlebihan memuja Sayyidina Ali, yang menikam Sayyidina Umar. Katanya bahwa yang diangkat dari Nabi itu bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi Sayyidina Ali. Makanya ada azan itu, Ashhadu an li Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Nah, itu kalau azan Syiah, syahadatnya lain dia, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu Ali Muhammad, Asyhadu Ali Rasulullah. Itu. Nah, Syiah ini ada yang kerasnya, kalau ngebung-ngebung itu Syiah. Kalau dia berbuat dosa, yang karena jelas ke kemarin, misalnya berbuat dosa, matonya ada di hari untuk dicaca-cacanya. Menzalim diri, dia pakai akal. Karena dia ini dapat dulu kan babun ilmi, Sayyidina Ali ini, babun ilmunya banyak. Nah, tapi dia tidak bisa, ilmu itu kan ada cahaya dari Nabi, Nur Muhammad. Tidak bisa ilmu itu kalau tidak katik nur itu, dengan nar ilmu itu. Nah, yang kedua, paham Khawarij. Nah, ini bertentangan paham yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali. Terpecah juga jadi 20 paham. Nah, mudah-mudahan di Indonesia tidak katik Khawarij ini yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali. Tidak kapan bisa lalu ulama itu dikit Syiah itu membanggakan Sayyidina Ali. Nah, yang bahaya itu halal darahnya. Intinya itu kalau bahasa mereka halal darahnya itu boleh dibunuh, lalu bunuh dapat pahala. Nah itu bahaya beko ini, pertentangan beko ini Syiah dan Khawarij. Ada juga paham Mujasimah, paham yang memfatwakan bahwa ada keserupaan manusia dengan Tuhan. Contohnya bertangan dan menunjuk arah atau tempat. Ini satu paham. Menjisim ke Allah seperti manusia, bahwa kayak di neraka kita dipindahkan ke surga, tangan bentuk cak ini kan, itu Allah ini. Allah itu bisa dinyingok di surga kaki. Paling nikmat tak katik selain kita menyingok Allah. Padahal kalimat melihat basur Allah, basur itu kembali. Dalilnya di surat Nabi Isa melihat Allah, yang ada yang mantul bentuk cahaya, ada mantul bentuk gelombang embun. Itu sebenarnya tempat. Bukan dia nyingok Allah, bukan, tapi kembali ke Allah. Yang ketiga paham Mujasimah. Yang keempat, lanjut, paham Qadariyah. Bukan Qadariyah. Kalau Qadariyah itu paham Abdul Qadir Jailani. Ini paham Qadariyah. Paham yang beriktikad bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri. Ya, kita contoh satu. Contoh. Nah itu balik di Indomaret. Itu kita mau kalau salah benar. Tapi kalau itu kita mau ketentuan iblis, tidak bisa. Itu takdir Allah. Sudah ketentuan Allah.
Dia memilih. Manusia ini itu pemilih. Dia mesti tahu yang mana baik, yang mana tidak. Nah itu terpilih itu sudah boleh buat. Nah itu manusia ciptakan oleh manusia itu sendiri. Anda ulangi, paha yang beriktikad bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri dengan merasakan diberi kekuatan, tenaga, penglihatan dan pendengaran, kepintaran, kepacaan. Allah tu nurut kita baik. Kalau kita tak berusaha, mana nak kayu? Nah itu paham Qadariyah ini. Kita tak sekolah, mana nak pintar? Banyak orang yang tak sekolah, bawahan profesor, doktor itu perusahaan. Ada yang paling tinggi, ekonomi paling mutu katanya. Tak bisa kaitannya. Tetapi dia dapat pahala berusaha itu. Kalau dia tahu bahwa ikhtiar itu diterima oleh Allah, perjalanan namanya. Nah dia harus menikmati perjalanan itu. Berarti pas keberhasilan penentuannya di Allah. Inilah digawe ke, inilah digawe ke, inilah digawe ke sampai titik terakhir. Berarti kalau kita begawi sampai telat, sudah itulah takdir Tuhan. Kalau belum telat, cari jalan lain ini. Nah, begitu kita juga berobat sini, berobat situ. Tapi dulu Allah minta di rumah sholat hajat, minta ya Allah dokter mana bagus, minta ya Allah mana berobat, minta Allah mana kesini sampai akhir hayat kita. Tetapi tidak menentukan bahwa dokter itu yang menyembuhkan. Kalau dokter itu menyembuhkan, itu sifat Allah yang sembuh, itu Qadariyah untuk berarti. Letaknya di mana Ustaz? Di hati Tapi kalau ngobrol, kalau belum aja, dokter itu banyak sembuh ni. Kita Qadariyah ni. Anda tidak belajar tauhid, kita diam ke Aduh kami putih ni cuci jari. Bismillahirrahmanirrahim. Pas obat tak kata dia sembuh Aduh, Nah itu, jadi apa tak fungsinya kita berobat? Mengguguri dosa-dosa kita, mensucikan harta-harta kita. Harta-harta haram kita makan, mudah-mudahan tersucikan dengan kita sakit. Kalau sakit yang mukmin, apalagi yang bertauhid, itu kafar penembus dosa dalam jiwa kita. Itu paham Qadariyah inilah yang kita pakai banyak. Kalau dia jadi bahaya, seperti Cina sudah ngaku Tuhan, kagum kalau dia bisa buat matahari dewek. Nah itu katik Tuhan itu menurut kita je. Tentu ada turun corona yang dia sebut penyakit corona, virus kecilnya. Tapi yang kalau seluruh dunia. Dia menemukan virus itu. Pas dia nyebut, anda ingat di berita teror terjadi bahwa Allah itu nurut kita. Katik tolongan Tuhan. Kafir itu juga. Gitu Nah Qadariyah inilah yang selama ini kita pakai. Kakek kalau dia dalamnya itu bahwa ke masjid ini tak isu kalau kita tidak berusaha. Jangan depan tidak ada sholat, biarlah kita doa. Nah itu, ini penyakit hati di dalam hati. Itulah kalau bahasa kita sombong. Sombong ini dah ajak lepas kalau tidak kita kembali ke bahwa hidayah yang kita sholat ini. Kita sholat ini diuji sholat kita banyak, berarti hidayah Allah alhamdulillah. Wirid kita banyak alhamdulillah, berarti ini hadiah ilham dari Allah. Doa orang tua kita, bisa jadi doa guru-guru kita baik. Bisa jadi doa nenek-nenek moyang kita. Bisa jadi doa orang sepuh-sepuh masjid yang dulu baru terkabul kan. Doa itu depending dulu dibawa malaikat ke Allah. Ada yang langsung ijabah, ada yang depending dulu. Itu. Nah itu bisa jadi doa orang kita lama pas kita kecil, Allah mudah-mudahan dia jadi cek ini. Nah itu bukan kebacaan kita. Kita kembali ke Allah. Nah itulah namanya ikhlas. Kita nak lepas ikhlas tidak bisa kalau kita yang kahwin ni. Kalau dah aku bayari kamu, kalau sekolah ni tak jadi kamu, no. Kalau kau nak sekolah ke situ, kau nak jadi wong, nah laju. Kita ditentu oleh sekolah. Nah itu, tetapi ini itikad di dalam hati. Dan kakek dia perang dengan akal, perang dengan omongan wong di dalam hati ditaruh. Itu Qadariyah, Qadariyah. Paham yang beritikad bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia itu sendiri dengan merasakan diberi kekuatan, diberi suara bagus. Kalau suara Bismillah
Kalau dia merasa itu suara dia, Qadariyah. Itu kalau dia belajar tauhid, oh ini suara indah ciptaan Allah. Di mana suara tadi bacaan lidahnya ada mulut. Peneliti Jepang belum sampai sekarang menemukan suara. Tahunya ada di pita suara itu. Tempat jelas tidak tahu. Kita nemu ke apa nemunya? Bahwa suara itu mutakaliman, perkataan Allah. Itulah firman Allah. Jangan diganti firman kita Muhajir Hidayat, firman Muhammad. Jangan, firman Allah. Perkataan Allah minta ke hambanya. Tetap perkataan Allah. Itu ngaji itu adalah kalimat suara ciptaan Allah paling kecil. Kalau dalam masuk di tauhid ini ada suara nur mengulang kembali di lidah Nabi Muhammad, mengulang ke lidah kita. Maka lidah itulah yang barokah. Lidah yang membawa mengirat kita keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Paham Qadariyah ini nak dipikir ke, nak diamal ke, mudah-mudahan kita ada bagian. Ada lagi selanjutnya yang kelima, paham Jabariyah, paham yang serba Allah. Nah, kebalikannya. Tadi paham Qadariyah itu kita yang menentukan keberhasilan, itu kita yang menentukan segala hajat kita yang rapat. Kalau tak ada rapat tu tak jadi mbak ini. Tahu kita aneh ayam, gue, nah itu. Kalau ini kebalikannya paham serba Allah. Kalau ada nak solat nunggu Allah, kalau nak solat belum dapat hidayah, lajulah kamu laju ini. Inilah yang terjadi orang yang galak belajar tauhid. Kena oleh paham ini. Kalau nak ngaji hidayah, tak terasa tolongan Allah. Laju kena paham Jabariyah sesat. Nak nunggu Allah kalau tidak mengindahkan lagi syariat Nabi. Itu masalahnya dia. Nah, di sini alhamdulillah kita yang hadir ini baca Quran berjalan, sudah sholatnya berjalan, zikir berjalan, berarti dikarunia Allah. Tinggal kita menampilkan bahwa sifat Allah itu ada di diri kita. Bukan kita jadi Allah, bukan, tetapi ada ciptaan Allah di badan kita ini. Apa? Hayat, basor, kalam, mutakaliman. Kapan kita pintar, ya alim. Jika orang pintar, ya alim. Jika orang cerdas, ya alim. Jika orang kaya, ya ghani. Allah yang mengayakan. Jika orang misal miskin, bahwa ya ghani cuma Allah yang kaya. Memang sifat miskin, lemah, gelisah itu sifat manusia. Nah itu salahnya dia meninggalkan syariat Nabi. Ayo salah berobat. Kan Allah juga yang nyembuh. Tak boleh. Salah itu dia syariat Nabi. Muhammad SAW paham ini bahwa maksiat dan taat dari Allah, sehingga tidak diindahkan lagi. Yang satu dimurkai Allah dan yang satu mendapat ridho Allah. Aku berbuat ini, kalau tak diizinkan Allah, maling ini, tak baca. Wah, ada kejadian di zaman sahabat dulu. Apa kau berbuat zalim sehingga dipancung? Aku tak bisa menolak takdir kudrat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kau sudah ditakdir ke Allah jadi nabi. Seandainya qadar dia, seandainya qadar itu ditukar, bisakah Allah menukar? Bisa dalam waktu sedetik. Jadi Sayyidina Ali dan Umar itu tidak jadi menggal kepala yang mau ahli maksiat ini. Cuma dia ahli tauhid juga. Alhasil Abu Bakar ni kenapa kau berbuat maksiat ini? Karena itu kudrat Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah. Ma qadar, apa ketentuan Allah. Seandainya dibalik aku jadi penegak hukum, bisa Allah. Benar itu. Aku berbuat maksiat ini juga atas kehendak Allah. Benar. Nah, pedang ini putus. Kalau memang diayun ke uji Allah putus, uji Allah tidak diayun ke ya putus. Ya, putuslah malah. Ya, begitu juga pistol ini mati ke, tembak kembali mati. Ya.
Kalau kita perang, melawan Israel, yo kalau izin Allah peluru itu kena oleh kita. Kalau juga tidak mati pas perang, yo pas itu. Tuh ada saat-saatnya. Yang jelas penentuannya Allah yang menentukan, kudrat Allah. Nah itu paham yang berat ke Allah, tadi berat ke syariat. Terus yang keenam, paham Mu'tazilah, paham yang menghilangkan kenabian. Paham ini langsung ke Allah tanpa perantara, diwiri, berzikir, ujungnya jadi dukun. Agak cak gila, jiwa wali menjeduk. Tak sholat tak ini. Memang bukan tingkat kita. Kita jengoknya salah dari sholat, salah. Secara hukum fikih, kita ni ada usul fik dan hukum fikih. Nah kita yang diajar ke guru-guru kita hukum fikih, usul fik, hukum pekeh itu kita berjalan. Hukum tajwid juga berjalan. Baca misalnya solat sami Allahu liman hamidar. Tidak? Dengan sami Allahu liman hamidah. Benar mana? Sami Allahu liman hamidah. Ujungnya itu huruf H, bukan huruf Ro. Itu hukum tajwid. Yang mana yang benar? Itu Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, bukan Allah. Kita turunnya apa lanjala lain, huruf itu tebal. Allahu Akbar. Bar itu jangan cuma 3 kali ketukan paling lama. Ro, ber. Itu hukum tajwid, pakai gitu. Syariat Nabi dan berpahala. Maka solat itu hukum qoli, hukum qalbi, hukum fi'li. 3 itu harus berjalan. Rukuknya luruskan. Tetapi kalau kita lah dapat itu, jangan diceloteh ilmu. Suara cadel celoteh, cari solusi. Dia cara cadel suara ini tak bagus jadi jangan gentian. Yang penting dia bersambung Tuhan, di redoi jemaah sudah. Itu jangan ribut lah, begitu Kalau kita tak tahu pahala siapa yang diangkat. Tidak? Atau kalau lah sudah di pondok pesantren itu tidak berbaju imam seluruh kali dia dari itu imam. Sudah, kaget kafarat gitu. Kan? Itu kalau hukum fikih itu berjalan. Tadi mobil Ja'il Khatib dari sana kurang rukun. Terus ada wajah ni rukun kurang. Gak ada jauh hebat kan? Ada pernah ada diturun gua, ada baca syahadat Oh iya kan benar. Yang kedua, oh iya memakai pertama tadi. Padahal kan hukumnya hamdalah, ittaqullah. Sudah, memang ada syahadat itu. Sudah. Cuma kalau kita lupa jangan dicari di depan rumahnya. Jangan kalau kafarat silakan alamat baca tadi lupa. Kalau itu sudah kita sebut 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu harus berjalan. Kita hukum fikihnya harus berjalan, syariatnya berjalan, tajwidnya juga berjalan, dan ketuhanannya juga berjalan. Ini Mu'tazilah paham menghilangkan kenabian. Dan yang ketujuh, nah ini paham kita, paham ahli sunnah wal jamaah, paham mengikuti ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisannya bukan duit, bukan harta, bukan pedang, bukan rambut, cuma ada sampai sekarang, tetapi dia ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Paham yang berbeda di antara paham Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah, bahwa syariat dan hakikat harus sejalan selaras, tidak menghilangkan kenabian dan ketuhanan sesuai dengan kalimat syahadatain. Syahadatain itu 2. Artinya 2 penyaksian. 1 penyaksian ketuhanan dan 1 penyaksian kenabian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah kita syariat berjalan, berjumpa kalau disuruh sorban, pakai bersiwak. Sunnah Nabi bangun tidur tadi, dan mulut juga sunnah Nabi mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana bil nusul, ke kamar mandi masuk kaki kiri dan mengucapkan Allahumma inna udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar kaki kanan. Alhamdulillahillazi azhaba anil azabani. Kita beruduk di luar, sudah beruduk berjalan ke masjid dengan terasuk kaki itu dijalankan oleh Allah. Datuk itu ada hidayah.
dengan aku zikir jadi wirid dia jadi fokus ke Allah, tinggal kelah dunia. Kalau dunia itu sudah selesai urusannya 50.000 tahun Allah sudah ciptakan sebelum bumi dan langit aras ini. Urusan dunia itu rezeki, balak, maut, meninggal itu sudah selesai. Urusan kita sekarang memuji Allah, zikir, berzikir, selawat, berapa dapat dari rumah. Kalau ada hafalan-hafalan dari rumah, jadi terlewat ke rumah-rumah itu hafalan lagi apa cukup sampai sini habis. Coba Ar-Rahman dari rumah ke sini habis. Masuklah ke masjid, kebalikan dari perilaku fi'il kita, kebalikan lagi dari masuk isi. Kalau masuk masjid kaki kanan mengucapkan Allahumma abwaba rahmati, keluar kaki Allahumma ini auzubika, Allahumma ini keluar kapan masuk di sini i'tikaf, nama itu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sholat sunat dan sholat terus. Kalau kita lakukan itu terus-terus berarti kita sudah menjalankan secara langsung. Nah ini keilmuan juga sebenarnya sudah berjalan, cuman makin tahu ini dia keilmuannya. Berarti kita berjalan. Kakek kalau ada paham di sini alhamdulillah ada ganti, di luar-luar sana banyak. Ini galak dipaham di Cangkung Bulat, paham Wahabi. Paham Wahabi. Nah inilah paham ahli sunnah wal jamaah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Paham ini berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, syahabat, ijma ulama, dan mengindahkan kata-kata para ulama. Dan ada juga paham liberal, setiap agama sama, kati inna dina indallah, yang cuma agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Mana ada. Tapi kalau dia ngomong ke di baliknya lagi, ini pinter kan? Siap agama itu sama, maksudnya ciptaan Allah, ya benar. Orang kafir, Hindu, Buddha itu ciptaan Allah juga. Tapi mana yang diridhoi Allah? Agama Islam. Itu paham liberal. Siap agama itu sama. Kalau toleransi benar. Tidak. Pokoknya Nabi diundang oleh Raja Mujassimah, ini kitab tauhid. Dia ini sosial tinggi raja. Jadi dia sudah ke Jepang itu ada raja yang nyembah api sama nyembah matahari. Jadi dia belok nyembah api nyembah matahari. Akhirnya kau sembah kayak macam mana ibadat kau uji raja ini? Kami cak ini nyembahnya. Nah kalau kami tidak tegak nyebut pujinya bahwa Allah yang maha tinggi. Jadi paham Kristen Ortodok gitu tuh. Nah dia kunjungi juga paham Nabi Muhammad SAW. Cak mana ibadahnya Nabi? Cak ini. Kalau kami video repotnya engkau banyak, ada geraknya ruku, ada sujudnya kan. Kalau kami simple tegak cuma tak pula nak banyak-banyak ruku. Cuman kamu dah ganti simbolnya. Kalau ada kami simbolnya Nabi Isa, bukan Tuhan uji dia ni. Nah dia tak ngaku kan bahawa ini Nabi juga, tapi yang ada yang lebih tinggi Allah uji dia. Lalu kita kan Allah yang wujud nama pencipta kita ni kan Allah. Kalau dari Allah yang lebih tinggi, kata tinggi selain Allah je. Kalau kita Allah. Nah kata Nabi, kalau menurut dia berarti agama itu bagus, toleransi uji dia. Jadi kalau toleransi Nabi ujinya, kalau sekali-sekali cara cak kami ada makanan-makanan tegal ujinya. Dah usah repotlah ruku sujud ini. Kata Nabi, aku sebenarnya tak kalah nak ruku sujud. Bedanya dengan kau, kalau kau menyembah Tuhan dengan diri kau, kekuatan kau, kepintaran, bacaan, logika bumi. Kalau aku tak dari Tuhan dia, ruku itu memang Tuhan dia yang ruku kan. Sujud itu juga, bukan kehendak aku. Dia gerak ya Allah. Nah, itu bedanya. Nah inilah nak kita tanam di sini. Zikir juga itu bedanya. Kalau kami disebut dewek, kalau kami disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Guru Muhammad. Itu agak dalam kajian kitab yang anu baca ini. Itu bedanya. Kalau kau memang simple, dikurangi ruku sujud tak ngerepot. Nah masalahnya itu bukan kita yang ruku itu masalahnya. Pas kita tegak diam tu, yang angkat kedua yang kita sebut itulah Allah, dia yang angkat dia. Itu baru lemah ibadah. Mudah-mudahan kita di samping Allah sampai paham yang cair itu, dengan catatan kita bukan Allah antakulullah haka annaka taro fa ilam taro fa ilam taroka.
Itulah rukun ihsan. Islam sudah berjalan ke rukun iman sudah di hadis An-Nawawi. Sekarang rukun ihsan, tauhid ini berlarinya ke rukun ihsan. Apabila kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak pasti Allah melihat kamu. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu qablatul warid. Allah itu lebih dekat dari urat leher. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Beserta apa? Basornya, samaknya, hayatnya, hidup. Itu paham ketujuh. Mudah-mudahan kita berguyur, tahu di mana posisi kita. Mudah-mudahan kita dilepaskan dari syirik kopi, lebih-lebih syirik jadi alhamdulillah itulah kajian kita pagi ini. Allah mudah-mudahan kau menjadi kami orang yang ngerti atas paham tauhid dan mudah mengamalkannya, tidak ada keraguan di dalam hati kami. Alhamdulillah, silakan kalau ada pertanyaan boleh. Terima kasih. Ini tak masalah yang wong nak capai wali, capai kenabian, capai pokoknya apa dia tu tak lagi kawin lain kecuali ngamal ke apa namanya tauhid, belajar agama ni lah kawin. Sedangkan kita ni tidak bisa putus dengan macam sekarang ni. Barulah nak baca 2 lembar, nak jemput anak pula, nak ngantar kutu ini. Ada benar nak ngantar orang sakit. Maksud aku tu apa dia tu gawinya belajar tauhid, baik sudah itu nak sampai nak mencapai ke habib nak jadi itu. Namanya pokoknya dia ahli-ahli tauhid lah. Kasih tak? Ya, alhamdulillah untuk pertanyaan apakah nak sampai ke makom yang kita inginkan. Padahal sudah kepinginan cak manulah makom yang wali lah gitu Tapi secara guru anak kita tak mungkin jadi wali, jangan. Ya, paling tidak wali-wali yang paling dasar. Sadar tak sadar kita ini sudah wali Pak. Ya, wali murid. Tapi sadar tak sadar kita ini kalau makom itu kan Allah yang nunjuk. Makom ada makom soleh, soleh, ada makom makbul, makbul. Cak kita ini sudah makom-makom terpilih. Salah satu wali-wali itu tak ada tinggal solat subuh berjamaah, itu istimewa. Tinggal kita merasakan, bersyukur ke apa yang sudah hadir. Dan misalnya apa kecak mana supaya kita bisa sampai? Kan ada jam kosong Pak. Allah itu sudah diatur. Jam kosong itu apa? Dari Isya itu sampai ke pagi, gak ada nganter lagi anak. Cuma capek bosan tidur. Di Nabi kalau lama dulu tidur tak boleh di atas jam 9. Kalau sudah di atas jam 9, begitu juga zikir, ngaji. Ada dia undang Ustaz ngajar ngaji. Jam berapa mulai? Jam 10 Ustaz, kan jam 12. Nah, subuh kesiangan macam itu bakal. Subuh pasti kesiangan. Dia dilalai, bukan dilalai sih, dia dulu pernah aja itu. Sekarang dia lebih tinggi dari ini, makom tahajud. Jadi kalau galak, kamu balik lagi dulu, tidur jam 9, kayak gitu kumpul lagi jam 12 malam sampai subuh nunggu. Pernah kami di Rodotul Muhibbin. Jadi tidur dulu Pak, jam 12, jam 1 bangun baru kita ngaji, nak belajar rapuh sampai subuh. Malah kalau di Jawa itu tak biasa pemukiman. Dia mulai habis sisa sampai subuh tak setiduan. Jangan sampai kayak saya jam 12, jam 1, jam 3 itu iblis itu datang turun kalau tidur Pak, tidur sampai tunggu kesiangan tahajud lewat. Nah makom kalau nak sampai ke makom yang mahmudah, nama terpilih, makom para wali tak boleh lepas solat tahajud. Jadi dia tank dari jam 12 ke ujung, aku dah paling tak jam 3 dia sudah tahajud sampai subuh, tak tidur lagi. Kalau juga tertidur, ditidurkan oleh Allah. Doa sekatik dia tidur lagi. Apalagi lah masuk umur biasa sulit tidur kan. Nah di situ terus zikir apa yang minta kita paham tauhid yang sudah kita pelajari.
macam mana ni uji ustaz yang kacau mantu dia ada dulu Muhammad Gati ada dulu belajar cak itu jangan uji kiai ada maksud dia akal ini sesat tidak boleh kan sholat taubat dulu bener tak sholat ajat bener tak ulama itu kan ngantuk kesesat itu pak perlu nak wiridan itu mereka tu ahli Quran apa Quran 30 juz tidak perlu puasanya perlu ini ada baru paham sesat Ibnu Taimiyah itu yang paham ada Allah di atas itu Taimiyah itu sesat dia dewek lepas bajunya untuk paham dia pakai masih sekarang nah juga mengikutnya kan sudah di penggal-penggalnya mengikut pengikutnya pemerintah yang mengalir dia tidak lepas dari pemerintah peran pemerintah kalau dia buat kelompok-kelompok dewek tadi tak bisa dia tu pasti ada wiridnya, pasti ada zikirnya, pasti ada rapat uji cuma ulama umum pinter untuk memutuskan sesuatu. Jadi balik lagi kalau kita nak amal ini apa yang sudah kita ada amal boleh lebih bagusnya malam jam 12.07. Cuman kita gawi-gawi yang uji kita di dunia bisa jadi ke akhirat kita ngantar anak bahwa kita ngegas motor, ngikol motor bahwa gerak ini adalah tolongan Allah. Ada anak ini amanat Allah, bagi kita dipercaya oleh Allah. Terus itu ada rezeki rozak dan di rezeki itu ada duit budak yatim. Budak yatim itu pak bukan dia minta, apa bukan dia tu minta, tapi dia ambil hak dia punya kita. Makanya budak yatim itu kalau di dalam hadis tajwid apa kalimat tauhid itu mana duit aku di dalam Al-Quran, mana duit aku duit yatim itu, mana duit yang upati miskin sini ke dalam 10% sini ke sini ke. Dia tak usah pegawai, tak usah apa macam itu. Kita ni tak merasa menjuk. Nah, kita hilang lah tahu ibu ni dia duit hak yatim, hak fakir, hak sedekah. Dia dianjurkan dari Allah. Allah ya rozak turun. Nah, kalau kita terus ini rozak. Jadi kakek jengok duit bukan baca beli tak lagi. Kapan jengok duit kalau kita lemah faham ni ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Hati kita tadi ya rozak, ya rozak. Saya terfikir beli itu habis loh 100.000 itu pecah seolah-olah hilang kemana duit itu bayangan namanya dunia itu tuh panah dia akan habis berapa banyak lagi kita keluar pecah ini aku biasa misalnya duit ini ya duit ini bisa 100.000 aku tak mungkin bergerak di bank dan budi kita duit ini sudah di bank oleh kita kalau kita baik itu usaha apa dan budi. Nah itu kalau ada tak ditanya lagi. Hanya tak sekali. Pada umumnya para muksik mengajarkan ilmu hakikat. Ada dalu-dalu tu. Jadi kita mengikuti pengajaran itu. Kadang-kadang dia mengantuk subuh kadang tinggal. Jadi mana menyiasatinya supaya ilmu itu dapat. Ya harus tahu semua. Kalau lalu ni ada luar banyak pengalaman yang sudah macam itu lah. Apalagi anak-anak ini kalau yang paham timbul dia tak akan sholat lagi dia. Sudah aku sudah maklum. Mana mengatasi yang itu. Jadi kalau anak-anak memang waktunya bermain dia. Jadi ajaklah dia bermain-main dulu. Dia sholat lagi, ajak dia asik kita kalau ke masjid asik misalnya kan kita senang melakukan wiridan kita contoh ke juga bahwa ini agama mak ajak sambil jajan itu pelajaran tahfiz kami di sekolah tu guru yang dari pondok tu kalau baca kejut kena tajwidnya jangan kalau baca pelajaran ini gembira ria itu gurunya itu menyenangkan pelajarannya menyenangkan jangan jadi menakutkan begitu juga agama. Nah, segala yang kita lakukan itu intinya ada di kita. Kita harus bisa hidup contoh kepada keluarga kita, anak kita. Nah, kita nak hidup contoh ini tidak bisa kalau tidak dengan tolongan Allah. Macam mana biar ditolong oleh Allah banyak-banyak berdoa minta. Ya Allah, mudah-mudahan aku ni bisa macam ini. Ya Allah, aku ni macam ini. Dalam hati kan. Biasa dia jenguk ini teringat lagi pas kita di posisi di jalan. Ya Allah mudahlah berjalan ini. Ya Allah supaya aku cak ini kakek bisa. Tu ini aku minta kemarin artinya.
Ada dia budak, pengenlah aja budak itu subuh daripada dia main. Itu alhamdulillah terjadi. Dan sudah berjalan setengah tahun, walaupun sedikit. Hafal Quran, dikit, kayak dia dah terasa habis. Tak usah nak bayar 30 juz. Yang penting kita duduk hafal Quran. Man qara al-Quran wa hafizahu. Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, Allah akan buatkan rumah di surga. Wa syafaati fi baiti, dan bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Minal baiti, wa syafaati 10 keluarganya. Man qara al-Quran wa hafizahu wa dakhalul jannah. Allah akan masuknya surga. Wa syafaat minal baiti, dia bisa memberi 10 keluarganya untuk masuk ke surga, orang yang menghafal Quran. Tetapi di dalam konteks haji itu bukan sudah selesai 30 juz, tapi dia dalam tahap menghafal. Jadi tidak usah berharap cepat hafal. Makin lama menghafal, makin banyak pahala. Kan setiap satu bacaan Quran itu kan satu kebaikan. Kalau kita baca terus, kalau nak menghafal, kalau kita baca terus Quran tak apa-apa. Yang mana kita sudah dihadir ke Allah, peramalan-peramalan tinggal kita naik ke nyoko Allah. Misalnya pas nutur ini adalah suara ini adalah firman Allah, boleh kalam Allah. Pas kita tahu ya alim, boleh. Tetap kita beramal wirid, misalnya zikir, ngamal ke selawat. Selawat itu kaki lepas, jangan kita nurut dewek baca. Kalau sudah puluhan tahun gitu ngamal gitu. Macam-macam selawat paling pendek Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita salaman tadi kalau kita nak TWA sulit 10 kali saya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai bisa tidur mulai anak kita itu abi kok ajak jalan. Dari setan itu keribuan nak nganggu gitu. Ajak jalan, ajak main. Kapan duduk itu gelisah sini, gelisah di situ, ada baik. Lagi fokus kita lagi kusuk, ada baik. Nah itulah cobaan kita. Tapi kalau kita sadar bahwa kita di Allah dah sanggup, kaget kita bakal mobirin lagi, zikir lagi, tinggal dulu. Cak tidak bisa ditinggalkan. Nah, tinggal minta kita wal asr, demi waktu itu punya Allah. Tinggal kita ada waktu yang tidak bisa diganggu. Tahunya waktu ini tidak bisa diganggu. Tahunya jam 1 malam sampai jam 2 malam jangan ganggu habis. Tidak, abi nak berzikir, berwirid, jangan juga jemput anak sekolah. Tidak, jam 1 malam. Jam 1 malam atau jam 2 malam, jam 5 malam. 3 waktu itu tidak usah diganggu. Nak wirid, zikir, lampu mati, gelap. Kalau ada dalam keran-keran itu berzikir, nah itu dulu, rasa mati. Kalau bisa nguling nak ucap ini, ada zikir tobat, aku mandi tobat pas kita bangun. Ini amalan ulama tauhid ni. Nah, mandi itu tangan ini wong, seolah-olah tangan ini tangan wong. Mandi ke kita nak ngapa nih? Jadi mandi ke mayit, cak almarhum ini. Mandi ke kita oleh wong. Biasa mandi dewek ini tangan ini ciptaan Allah. Sama setiap tangan-tangan ini ciptaan Allah. Geraknya itu punya Allah, bukan punya kita. Dimandi ke, terasuk itu jadi mayat mandi ke, hidup itu musuh. Jangan dagu di bawah tangan itu, gerak mati di mata itu. Sudah sampai itu baju dikapankan gitu. Kapan-kapan ke nak masuklah sholat itu. Nah, nak digawak itu disolatkan. Bukan sholat itu nih, adalah sholat perwakilan dari hamba-hamba Allah tadi. Nah, kapan disolat ini nak masuk kubur, dewi anak lemah, lampu mati ke. Itu berzikir dengan Allah. Cak itu kalau kita terus baru terasa. Itu latihannya, zikir mandi tobat, sholat hajat, sholat istighfar, kodo sholat zuhri dari zuhri, arba'at mustaqbil badar, sholat sudah kodo lagi asar, sholat fardu, asri kodo adalah dalam sholat asar, sudah itu kodo keliling ke 7 lama. Itulah nanti kita sebelum kita dihisab di alam kubur, dihisab diri kita, dosa-dosa kita, maksiat kita dengan Allah. Nah itu baru kita terasa hadirnya akan keesaan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajar ke ulama. Nah itu beramal, cuman kaget kalau lagi selesai, alamak kaget kita baru ada zikir, ada wiridnya, ada amalannya. Amalannya cak mana ada dengar tidak?
puasa Senin Kemis. Saya ngane-ngane. Sholat qobliyah ba'diyah. Sholat di waktulah baca Quran. Yang nak dirubah itu di dalam belum? Bahwa yang bergerak itu adalah tolongan Allah menyimak. Bahwa yang baca itu adalah bukan bacaan kita, adalah rahmat Allah, adalah nurullah, adalah bacaan para wali pindah ke mulut kita, pindah ke hati kita. Pelajaran wali-wali tadi pindah ke diri kita, sudah samalah itu kita dengan dia. Nah itu ada lagi 5 menit lagi waktu. Kalau pesan tua dulu kan, bukan masalah pesan dia. Jangan dulu belajar yang baiklah, ikat itu. Belajar yang pakai itu masak-masak itu baru kayak belajar. Salah. Ya memang kalau kita di pondok pesantren memang fikih dulu, belajar cara sholat cara dulu. Cuman kalau secara umum ini Nabi Muhammad tak ngajari sholat dulu. Dia tidak ada belajar wudhu dulu, tidak belajar kenal Tuhan dulu, kenal Tuhan, kenal Nabi. Nah, disitulah kita akan terang. Alhamdulillah, kalau cak kita ini Pak, dia sudah diajari di sekolah sholat ini, sholat azan, dan sudah kita jingok ke. Nah sekarang yang akhir zaman ini hilang ketuhanan. Itu sombong itu kan tidak ada kenal ke Tuhan. Sombong, angkuh, serba bisa, serba pinter dewe, prasangka buruk, namimah, ngeriba. Itu syirik hobi kalau itu letak itu di hati. Tak setuju gawe yang baik. Mau senangnya kalau saro SMS ujung senangnya susah, susahnya senang. Itu sih astagfirullah. Itu nak dibuang kalau di dalam diri kita. Maka kita insyaAllah dapatlah makomah muda, makom terpilih tahun ini. Tak kata gilo-gilo, ujung gilo. Hati ngajar tahun ini 100 tahun kalau umur. Badan sehat, tak kata kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kata makan baca bismillah, balance. Ya, nah juga ngamal juga, ada yang teramal, kadang yang kita sama-sama Pak Haji saling doa, mudah-mudahan kita dapat ilmu tauhid ini. Macam mana biar bisa bahasa, tak apa-apa, sedikit baik cicip baik kambing sudah. Jangan berlebihan tak boleh. Misalnya makan ini silakan makan ini. Itu kan sekarang ini karena kita sudah banyak apa paham yang sudah masuk di diri kita, katik bisa lepas kecuali itu atas izin Allah. Balik lagi bahwa kita tampil lagi ini sekedar ilmu ini dari Allah dan masuk juga ke hati Pak Haji sekalian, bapak-bapak, itu Allah yang masuknya. Ngerti tak ngerti juga Allah, beramal tak amalnya juga itu Allah. Tetapi jangan dilepas lagi maksudnya yang sudah ngajinya, tahajudnya ini cuman mengindah ke hati deh. Anak tu nak ngajak melepas bahwa ini bukan gawe kita, gawe Nur Muhammad dan gawe akhlak Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal jasadnya, tetapi Nurul tak ada mati. Dan Nabi Muhammad yang meninggal itu jasadnya, Nurul tak ada mati sampai hari kiamat. Oke, barangkali sudah kita masuk salam surut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Selalu semangat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin di sini mau ahli fikih, ahli syariat, oke sudah berjalan, dan mudah-mudahan juga ahli hakikat tauhid usuluddin, yaitu tauhid kalau makrifat gitu. Sama bahasanya berbeda-beda. Ahli ruh kita sekarang yang baru lagi, ahli ketuhanan intinya. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Kita berdoa kepada Allah. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang melihat, yang mengetahui, yang menilai diri kami, yang menilai amal-amal kami, ya Rabb. Kami sangat jauh kepada tauhid, ya Rabb. Mudahkanlah kami belajar tauhid, belajar syariat, hakikat dan syariat berjalan selaras, ya Rabb. Dan mudahkanlah urusan-urusan yang lain, ya Rabb. Rezeki, urusan-urusannya kami tidak mengetahuinya, ya Rabb. Bila jalan keluar seperti kesalahan yang kami ketahui, kami tidak sanggup menjalani, ya Rabb. Mudahkanlah segala urusan kami, ya Rabb. Dan zuhirkanlah rumah tangga kami, diri kami, ya Rabb. Untuk sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Rabb, kumpulkan kami di sini, kabulkanlah hajat-hajat kami, ya Rabb. Doa-doa kami, ya Rabb. Panjangkan umur kami, panjang umur berilah ibadah di sisimu, ya Rabb. Pada akhirnya, ya Rabb, matikanlah kami mati
ربنا اغفر لنا